Ini kondisi ruang belajar SDN nomor 1 Desa Laju, sangat memprihatinkan. Contoh seperti di dalam video ini, mari kita lihat bersama para pemirsa, di mana plafon dan atap ini sangat rusak parah. Tembok, kemudian mutu juga, contoh seperti bangku dan meja yang kita lihat bersama dalam video ini. Hanya ada beberapa pasang bangku dan meja yang sudah tidak layak dipakai. Nah, maka berharap kepada pemerintah daerah, maksudnya kiranya bisa untuk diperhatikan untuk anggaran tahun 2021 depan. Ini sangat memprihatinkan, Pak. Kita lihat bersama ini contoh. Nah, kemudian ada salah satu guru bernama siapa, Pak? Abdul Majid. Bapak Abdul Majid Ahmad ya. Iya. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Sudah lama. Udah lama ya? Udah berapa puluh tahun, Pak? Ya, sudah lebih kurang 20 lebih tahun. 20 lebih tahun. Status Bapak di sini sebagai guru apa? Iya, guru honor daerah. Oh, guru honor daerah. Guru honor daerah. Udah berapa tahun dapat SK honor daerah, Pak? Tahun 2005. Sejak 2005. SK honor daerah waktu masa jabatan Haji Zainul Arifin. Oh, di akhir masa Iya, akhir masa jabatan. masa transisi Haji Zainul Arifin ke Ferry Zulkarnain ya. Iya. Apakah Bapak belum mendapatkan SK pusat, Pak, atau kontrak daerah? Belum ada. Oke. Selain Bapak sebagai guru, di sini sebagai apa juga, Pak? Cukup hanya sebagai guru, cuman saya Ya. selaku masyarakat Ya. di sini merasa tanggung jawab moral Ah, untuk memelihara dan menjaga sekolah SDN Laju ini bagaimana supaya Ya. bisa terawasi baik lingkungan maupun fisik bangunannya. Cuman hanya sekedar mengajukan ya. permohonan kepada pemerintah bagaimana supaya bisa diperhatikan SDN Laju dan sekolah-sekolah yang ada di Laju ini saja. Oke, baik, Pak. Selama Bapak bertugas di sini, apa kira-kira yang Bapak rasakan, Pak? Apa baik atau gimana selama Bapak bertugas di SDN Laju? Kalau berbicara tentang baik buruknya, itu yang namanya pegawai honor daerah terkait dengan kesejahteraan, tentu saja di mana kesejahteraan yang nilainya 500.000 dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan kita sehari-hari jauh dengan apa yang kita harapkan. Oke, berarti Bapak hanya dapat honor 1 bulan itu 500.000, Pak ya? 500.000. Sementara Bapak ngajar mulai dari jam berapa ke jam berapa, Pak? Ya, sesuai dengan aturan-aturan pemerintah bahwa kita itu masuk jam 7.15, keluar jam 12.20. Oh ya. Terus Bapak mengajar di sini dengan jumlah siswa berapa banyak keseluruhannya, Pak? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Jumlah siswa kita di sini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 100 lebih orang. 100 lebih orang, Pak? 100 lebih orang. Oh iya. Terus berapa jumlah guru di sini, Pak, selain Bapak? Kalau gurunya jumlahnya 11 orang. 11 orang, 2 PNS, sisanya Honor semua? honor semua. Oke. Dan sukarela. Oh gitu. Iya. Yang sukarela berapa, Pak? Yang sukarela ada 5 orang. Oh, 5 orang. Iya, Sudah lama? sudah lama. Gaji dari mana, Pak, di Baru Sukarela? Itu diberikan kepada gaji untuk sukarela itu dibebankan kepada dana bos. Oh, dana bos, Pak ya? Ya, dana bos. Oke. Bapak di sini apakah ngajar di seluruh kelas atau ada guru khusus gitu? Kalau ngajar berdasarkan pembagian tugas kita, guru kelas dan ya berdasarkan guru kelas. Berarti guru kelas di mana? Maksudnya di kelas berapa? Di kelas 5,
Kalau saya sendiri di kelas 5 dan yang lain-lainnya semuanya terisi dengan guru-guru berdasarkan jadwal Ya. kita. Berarti tempat kita berdiri ini tepat di ruang kelas mana nih Pak? Ini ruangan kelas 5. Tempat Bapak Iya, kelas 5. mengajar di sini ya? Iya. Terus berapa jumlah siswa di kelas 5 ini Pak? Jumlah siswa di kelas 5 ini 19 orang. 19 orang? Iya. Oke, apakah 19 orang ini cukup dengan di sini Pak? Ini kalau berbicara cukup, kita cukupkan. Jika tercukupkan. Ya, kita cukupkan. Ini kan tidak layak lagi Pak ya? Iya. Itu bagaimana ini caranya nyaman dalam ini? Ya, inilah kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Oh gitu. Iya, kalau kita tuntut, ya tentu saja kan memerlukan proses lama. Jadi apa yang ada ini kita lakukan sesuai dengan kewajiban kita sebagai guru adalah mendidik, mengajar, melatih daripada siswa. Kalau 19 orang itu aktif semua nggak Pak? Aktif. Loh bagaimana bisa 19 orang bisa ini duduk di bangku ini? Tentu saja harus bisa. Harus bisa? Harus bisa. Oh gitu. Iya. Cara duduknya bagaimana ini Pak? Nah ini ya kita atur. Oh, diatur. Kita atur saja mereka itu secara berkelompok. Heeh. Jadi kadang-kadang anak-anak juga kita itu diberi tugas yang lain, misalnya Ya. yang di dalam sebagian yang diberi tugas untuk melakukan pengamatan penelitian di luar, kemudian nanti kita hasil daripada pengamatan dan penelitian mereka kita suruh masuk untuk melakukan presentasi di dalam. Nah, itu cara-cara. Ini Pak, kalau boleh tahu bangku dan meja ini dibuat tahun berapa ini? Oh ini lebih kurang ini sudah 5-6 tahun. Wih, lama sekali Pak ya. Apakah tidak ada upaya-upaya mungkin dalam dana bos mungkin tuh beli 1-2 Pak, misalnya perbaiki atau apa gitu? Itu sih telah direncanakan Bersama komite juga ya? bersama komite dan mari kita lihat lagi dulu di fisik di- daripada di kelas 6. Oh ini kelas 5 Pak ya? Oke baik, kita menuju ke kelas berapa ini Pak? Kelas 5, kelas Oh, 6. menuju ke kelas 6 ya? Iya. Oke. Ini kelas ini kelas 6 Pak ya? Iya, kelas 6. Waduh, ini 11-12 juga ini Pak ya? Oh gitu, ya. Permisa, mari kita ikuti bersama liputan saya di ruang kelas 6 SDN 1 Laju. Nah, seperti ini yang kita lihat bersama dalam video ini. Coba kita lihat. Nah contoh ini di atap ya. Nah ini plafonnya sudah sangat-sangat berprihatinkan. Nah ini. Oke Pak, ini plafon-plafon ini dikerjakan pada tahun berapa nih kok? Kayaknya udah lama sekali Pak ya. Iya. Kalau musim hujan gimana nih Pak? Nah ini kalau musim hujannya itu anak-anak terpaksa berlindung di Oh di tempat yang tidak bocor ya? tidak kena hujan. Oh ya. Yang tidak bocor. Cuman kekhawatiran saya dengan keadaan fisik kelas 5 dan kelas 6 ini apabila pada musim hujan tentu saja kena rentang biasanya terjadi gempa. Jadi kekhawatiran saya pada saat musim hujan karena itu rawan gempa. Ya. Kadang-kadang kalau anak-anak itu sedang lagi belajar, tiba-tiba gempa bumi dan khawatirnya saya gedungnya ini atau temboknya Goyang ya? tumbang. Oh tumbang ya? Iya, Roboh gitu? Roboh. Ini kekhawatiran saya. Iya. Lalu seperti kondisi-kondisi ini, Mari sambil jalan ke sana Pak. Ya. kondisi-kondisi ruang kelas yang Udah sudah rusak dan nggak layak dipakai lagi ya. tidak layak dipakai, bagaimana pemerintah supaya bisa mempercepat anggarannya supaya dilakukan rehab total. Iya. Tapi Pak ya, Ya. dengan kondisi fisik maupun mutu sekolah SDN 1 Laju ini bagaimana Pak tentang motivasi guru dalam hal memberikan pengajaran dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, apakah tetap semangat atau bagaimana Pak?
Berbicara motivasi dan semangat siswa tergantung bagaimana gurunya. Oh, bagaimana gurunya ya? Kalau gurunya semangat memberikan belajar, motivasi untuk mengajar, tentu saja metode-metode guru itu walaupun belajar di mana saja, siswa itu tetap bermotivasi. Oke, baik Pak. Sekarang kita masuk pada kondisi new normal Pak ya dalam pandemi COVID-19 ini. Ya. Apakah SDN tempat Bapak mengajar ini di SDN Laju ini apakah masih mengikuti atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau memang sudah berhenti Pak sementara? Sesuai dengan instruksi daripada pemerintah, Ya. Selama ada instruksi pemerintah bahwa dengan adanya COVID-19 ini, apa yang disarankan oleh pemerintah, Artinya diikuti Pak ya? Kita harus patuhi. Artinya proses belajar mengajar melalui online gitu? Melalui online ya? atau dengan kegiatan guru memberikan tugas kepada siswa di setiap rumahnya harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan ya. Kemudian oleh guru-gurunya setiap minggu melakukan pemeriksaan kembali hasil daripada yang diajarkan oleh gurunya itu. Oke Pak. Ya, selama masuk wabah COVID-19 ini, apakah sudah ada siswa Bapak misalnya yang yang kena corona atau memang tidak pernah terjadi Pak? Baik guru maupun siswa maksudnya. Kalau di SDN Laju belum ada satu orang pun siswa yang kena COVID, itu pun juga gurunya. Gurunya. Artinya di sini menunjukkan bahwa aman ya, akan mengikuti betul-betul protokol COVID itu ya, sesuai dengan anjuran pemerintah Pak ya. Oke, baik, kita kembali ke masalah adanya anggaran rehab Pak. Apakah menurut Bapak cukup nggak anggaran 200 lebih juta ini kalau direhab sampai sini Pak? Kalau kita lihat dengan anggaran itu, sangat minim sekali Pak ya. Membandingkan harga atau keadaan yang harga material dengan anggaran yang ada dan sesuai dengan kondisi fisik yang direhab ya. Direhab itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Artinya jadi dengan adanya anggaran itu sesuai dengan anggaran itu sajalah yang harus kita kerjakan. Disesuaikan aja Pak ya. Disesuaikan saja. Sesuai kebutuhan. Merta semuanya dikerjakan tapi yang sesuai dengan anggaran. Oke, baik Pak. Apa yang Bapak rasakan Pak setelah pemerintah daerah Kabupaten Bima memberikan anggaran untuk rehab sedikit itu Pak? Rasanya senang ya? Kalau berbicara senang tidak senang karena apa yang diberikan itu tentu saja kita harus bersyukur ya. Tapi namun dibalik bersyukur berharap juga. Berharap juga. Apa yang kita lakukan, yang kita harapkan itu belum terpenuhi. Tapi insya Allah tahun depan masih diharapkan lagi Pak ya. Semoga pemerintah nanti ya Pak ya. Karena berdasarkan anggaran itu pemerintah sudah mengatur ya. Jadi berapapun dikasih kita terima saja. Baik Pak ya. Jadi begini Pak, anggaran mungkin ini kan tidak ada penetapan khusus bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran rehab sekian itu khusus untuk ruangan ini, tidak Pak ya. Cuma yang ada di sana itu akumulasinya inti untuk perbaikan SDN Laju kan gitu. Iya, namun kalau menurut Bapak ketika digunakan untuk rehab keseluruhan dari ruangan otomatis sangat tidak cukup ya. Nah, oleh karena itu mungkin begini Pak, ini harapan saya supaya tidak ini Pak ya. Mungkin yang ruangan khusus ruang belajar kelas 5, kelas 6 ini mungkin harapan kita semua terutama guru Pak Majid Ahmad sebagai salah satu guru di sini mungkin berharap pada pemerintah agar memperhatikan di tahun anggaran berikutnya di 2021 depan ya. Ya, itu yang diharapkan, sangat diharapkan itu dalam anggaran tahun 2021 nanti
pemerintah bisa mengalokasikan untuk perbaikan ini Pak ya. perbaikan, Contoh itu ya. bukan perbaikan, kalau perbaikan, direhab ya. direhab total. Direhab total. Baik fisik maupun mutu Pak ya. Baik fisik maupun mutu, karena temboknya ini perlu diketahui ini terbuat dari batako. Oh, batako ini. Iya. Contohnya saja kalau anak-anak kelas 5 ini dilubangi oleh anak kelas 5. Oh gitu. Ini. Karena memang sudah keropos ini. Oh, udah keropos ya, sudah Pak ya? keropos. Oh gitu Pak ya. Ini Oh itu anu sampai sana Pak ya. Oh, lubang ini.